Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teller, macam-macam transaksi yang dilakukan oleh teller, alat-alat penunjang teller, alat-alat penarikan, etika teller yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, lalu fungsi dan tanggung jawab teller. Ya baik, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian teller. Apa itu teller? Teller ialah karyawan bank yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang tunai maupun non tunai. Teller juga bisa disebut kuasa kas terbatas karena ia bertindak secara langsung untuk melakukan sebuah transaksi di sebuah bank. Sebenarnya ada jenis-jenis transaksi. Jenis-jenis transaksi teller ini yang pertama itu meliputi corporate teller, yang kedua individual account teller, yang ketiga non-cash teller, yang keempat local currency teller, yang kelima mixed state teller, dan yang keenam itu special teller. Yang pertama itu corporate teller, itu yang mana penerimanya itu store tunainya itu hanya dilakukan oleh nasabah dari perusahaan saja. Yang kedua itu dari individu account teller, yang mana individu account teller ini penerimaan setoran tunainya itu hanya dilakukan dari nasabah perseorangan saja. Yang ketiga itu non cash teller, yang mana non cash teller itu hanya melakukan atau melakukan pembayarannya itu dengan cara non tunai saja. Yang keempat itu ada local currency teller, di mana penerimaan setoran tunai ini dilakukan mata uangnya itu di negara setempat saja. Yang kelima itu ada mixture transaksi teller, yang mana ini tuh bisa berbagai jenis transaksi teller. Dan yang keenam itu special teller. Special teller ini bisa dalam jumlah yang besar untuk melakukan sebuah transaksi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam jenis transaksi teller. Yang pertama itu ada transaksi tunai, dan yang kedua itu ada transaksi non tunai. Yang mana transaksi tunai ini bisa meliputi tabungan, deposito, transfer, juga penarikan tunai. Yang kedua yaitu ada transaksi non tunai. Transaksi non tunai ini meliputi giro, clearing, dan inkasso. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis penarikan, yang mana jenis-jenis penarikan ini meliputi buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan juga kartu yang terbuat dari plastik atau yang biasa kita sebut ATM. Yang selanjutnya ada alat penunjang teller, yang mana alat penunjang teller ini bisa meliputi sinar ultraviolet. Yang kedua itu ada mesin penghitung uang kertas atau uang logam. Yang selanjutnya itu ada alat hitung kalkulator. Yang selanjutnya ada cash box atau teller box. Yang selanjutnya itu ada kartu contoh tanda tangan. Yang selanjutnya ada validation machine, dan yang terakhir itu ada daftar uang palsu. Selanjutnya itu ada fungsi dan tanggung jawab seorang teller, yang mana fungsi dan tanggung jawab seorang teller itu meliputi menjalankan segala bentuk peraturan dan ketentuan yang berlaku dari sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada memonitor pelayanan kas, arus kas, serta arus kas dan arus dokumen. Yang ketiga itu menjaga atau menjamin mutu pelayanan tetap tinggi. Yang keempat itu ada menerima modal awal untuk membuka transaksi dari kepala operasional. Yang kelima itu ada menghitung jumlah modal awal, dan yang keenam atau yang terakhir itu melakukan pencatatan dalam buku tentang hal-hal yang berkaitan atau yang menyangkut tentang kegiatan kas. Dan yang terakhir itu ada etika teller, yang mana etika teller itu meliputi yang pertama itu penampilan. Teller itu diharuskan memakai seragam dari sebuah perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua itu ada kepribadian yang menarik, yang mana teller itu dituntut untuk sopan dan ramah terhadap nasabah. Lalu ada cepat dan tepat dalam melakukan pelayanan agar nasabah itu tidak menunggu terlalu lama. Yang selanjutnya ada menjaga kerahasiaan bank dan juga kerahasiaan. Dan yang terakhir yaitu jika seorang teller merangkap sebagai customer service, dia dituntut untuk bisa menjelaskan terhadap nasabah tentang jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank terhadap nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.